owner Davina ini tuh kok kaget gitu. Katanya owner Davina ini tuh baru tahu kandungan skincare-nya itu pada saat ini gitu, atau pada saat dokter Richard Lee ini memperlihatkan uji labnya. Halo netizen yang tercinta, di tengah perseteruan Dr. Richard Lee dan dokter detektif imbas hasil uji lab Daviena Skincare, sang owner akhirnya angkat bicara. Dalam podcast bersama Dr. Richard, owner Daviena Skincare Melvina Husiani mengungkapkan perasaannya saat ini. Menurutnya, dengan adanya penjelasan dari Dr. Richard menjadi salah satu semangatnya untuk memberikan keterangan bahwa produknya aman. Dalam podcast tersebut bahkan Dr. Richard sampai bertanya dengan owner Daviena apakah ada masalah pribadi dengan dokter detektif hingga menyerang brandnya dengan hasil uji lab beberapa kali. Dirinya terus berusaha, namun dokter detektif nampaknya kesal dengan reaksi awal owner Daviena. Dalam hal ini, dokter Richard tidak terlalu menanggapi dan menegaskan bahwa dirinya bukan membela sebelah pihak, tapi memang hanya meluruskan apa yang sedang ramai saat ini terkait retinal yang keliru pengecekannya. Menurut Melvin, dari awal merebak masalah overclaim dan dosis yang tidak sesuai hingga berdampak besar ke usahanya ini, pihaknya sudah menghubungi pihak pabrik yang memproduksi. Menurutnya, sebagai owner brand skincare, dirinya sangat menyayangi usahanya dan pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk para konsumennya. Aku pas lihat videonya tadi malam tuh, kenapa Dr. Richard melakukan ini ke aku? Padahal kan sebelumnya kita berselisih ya. Jadi ketika aku lihat dokter bikin video tersebut, aku anggap kayak angin segar untuk brandku, Dok. Karena aku mati-matian loh memperjuangkan brand ini. Dari nol mungkin dokter tahu, sekilas melihat perjuanganku, aku mati-matian. Banyak yang bergantung sama aku, karena aku berasal dari nol banget. Keluargaku susah banget pada saat itu. Aku sayang banget dengan bisnisku. Ini bukan soal edukasi lagi, ini udah penyerangan personal yang aku anggap tujuannya untuk mematikan bisnisku. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Awalnya aku udah kasihan dulunya itu, kok kayaknya dia korban. Tapi jangan gitu dong, jangan nangis. Jangan nangis. Itu para emak-emak yang udah beli krim kau dengan bersusah payah nabung 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 untuk war di live kau. Mereka gak boleh nangis. Nangislah mereka. Udah habis duit, gak ada ngefek di raihnya. Kayak mana itu? Apalagi reseller-reseller kau itu yang udah nyetok banyak, apalagi yang udah nimbun barang-barang kau yang katanya susah dapetinnya. Ada tadi pagi yang chat ke aku, minta tolong ke aku supaya bisa barangnya itu di buyback. Kayak mana itu ceritanya? Hah? Jangan ya, jangan nangis. Yang nangis masih banyak. Jangan nangis. Mak-mak berjuta-juta di luar sana udah beli krim kau gak ngefek. Mereka mau nangis gimana? Mau kau video satu-satu? Mau kau bikin video itu kolosal? Mau kau video di kayak mana? Kayak mana owner? Ya Allah, aku dulunya pengen simpati lo sama kau udah. Sampai aku pernah DM juga kau ya. Gimana sih kak, kau ngapain maklon di pabrik itu? Ternyata kau kenapa menjadi suka klarifikasi kayak gini gitu loh. Sebenarnya kalau udah kau diem aja, udah minta maaf. Udah. Kasus yang pertama kemarin minta maaf pada publik secara ikhlas, secara legowo. Gak usah pakai ngece-ngece gini. Sebenarnya udah kelar loh kasus kau. Gak diklopek-klopek sampai ke borok-boroknya gini loh. Jangan nangis lah, ikut nangis lah aku. Nangisin nasib-nasibnya mak-mak yang udah nabung ini. Mak-mak, komen mak-mak yang udah kecewa. Jangan nangis ya, jangan nangis lagi loh. Pengen nangis, aku pengen ku colok mataku biar nangis. Owner Daviena blunder, keceplosan. Berita viral kali ini datang dari owner Daviena, guys. Baru-baru ini, Dr. Richard Lee dan owner Daviena ini kan mengadakan podcast di podcastnya Dr. Richard Lee gitu ya, guys. Dr. Richard Lee dan owner Daviena ini membahas tentang uji lab yang terkandung di dalam produknya Daviena gitu. Nah, pada saat Dr. Richard Lee itu memperlihatkan hasil uji labnya gitu loh, guys. Owner Daviena ini tuh kok kaget gitu. Katanya owner Daviena ini tuh baru tahu kandungan skincare-nya itu pada saat ini gitu, atau pada saat Dr. Richard Lee ini memperlihatkan uji labnya. Nah, karena keceplosan gitu guys, atau malah blunder gitu ya, ini netizen ini bertanya-tanya, berarti selama ini owner Daviena ini nggak tahu nih apa yang dia jual gitu guys. Bukannya makin simpati, masyarakat ini tuh malah makin geram nih sama owner Daviena yang katanya ini suka banget nih klarifikasi. Memang produk skincare Daviena ini tuh kayak kontroversi banget gitu ya guys ya, karena dari dulu tuh nggak habis-habis nih tuh kasusnya. Dari yang di review Dr. Richard Lee itu ada hidroquinonnya, terus ada barang-barang atau senyawa-senyawa yang terlarang juga. Terus sekarang di review dokter detektif katanya itu 0 niacinamide atau 0 retinolnya. Pokoknya tuh kayak membodohi publik atau menipu publik gitu loh.
Ini sih yang aku sayangkan, kenapa sih ngotot dan ngebet banget cari celah buat jualan krim etiket biru atau yang mengandung obat keras? Ya aku tahu sih ini tuh buat menciptakan sentimen awal kalau produknya tuh gong bagus. Karena dengan pakai hidroquinone bisa ngasih efek instan putih cepat, dimana itu yang dicari kebanyakan masyarakat Indonesia. Sehingga sekali launching dalam waktu dekat dia dapat konsumen yang banyak. Karena banyak ibu-ibu terutama yang di daerah banyak yang tergiur sama krim paketan yang bisa ngasih perubahan cepat. Nanti kalau udah ada laporan tentang efek samping yang buruk, terus ditemukan produknya bermasalah, tinggal ganti brandnya, kan dia sendiri yang punya pabriknya. Tapi beliau nih kan apoteker ya, miris gitu loh background pendidikan yang tinggi sama sumpah yang udah diambil. Ini kan Bu, sumpahnya masih inget kan? Seharusnya tuh kalau mau serakah dan nakal inget sumpah yang udah diambil. Sebenarnya sesama owner memang harus saling bantu, tapi kok nggak jelas. Nggak ada prinsipmu Dokter Richard. Kemarin aja waktu HB Dosting 27 kali aja kau bilang, alah manusia kok udah sekali berbohong menipu tetap aja jadi penipu. Terus kau dianggap apa? Menyelamatkan gitu. Kau jatuhkan tiba-tiba datanglah kau jadi seorang pahlawan gitu. Nggak punya prinsip hidup. Mbak, bukan Mbak aja, tapi kita juga mati-mati ya mikir budget untuk dapat skincare yang bikin kulit kita lebih sehat. Nah, jadi saya ini cuman ibu rumah tangga biasa yang penghasilannya cuman dari suami aja. Jadi kalau ngomongin soal skincare dan lain-lainnya tuh harus mikir budget. Pintar berbagi, budgetnya dihitung untuk keperluan sehari-hari sama skincare dan beauty care. Dan coba dibayangin juga dengan limit budget tertentu kita udah ngebayangin mana yang terbaik, milih-milih ternyata yang dikeluarkan klaimnya nggak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Apalagi yang udah kena, udah beli produknya Mbak itu kan pasti banyak banget dan harganya ya sekitar ratusan ribu, dimana kita jadi tergiur sama barang itu karena oh pasti mahal, oh pasti bagus ya kan. Tapi ternyata setelah hadirnya Doktif dan segala dramanya ini, kita tahu yang kita dapetin gak sesuai dengan apa yang diiklankan. Mbak juga gak boleh merasa sedih sendiri dong, karena kan mau gimana pun Mbak juga sudah dapat keuntungannya. Tapi kita sebagai customer belum merasakan manfaatnya. Mbak udah ngerasain gimana punya rumah mewah dari hasil jualan produk Mbak, tapi produk Mbak nggak bikin kulit kita jadi lebih baik. Jadi kalau Mbak merasa rugi, dipermalukan, menurutku itu sesuatu hal yang tidak perlu ya, karena walaupun gimana pun Mbak sudah mendapatkan keuntungannya, malah kita ini dengan budget pas-pasan yang belum mendapatkan keuntungan dari apa yang kita beli. Ya, saya tahu brand ini tuh punya banyak karyawan, menampung hajat hidup beberapa orang, tapi yang jadi korban pun sama Mbak, gitu loh. Jadi mereka pun saya nih ya, dan pasti banyak sekali di Indonesia ini yang sumber penghasilannya cuma dari suami, harus pintar-pintar bagi-bagi budget. Terus udah milih-milih nih skincare-nya, oh segini pasti hasilnya bagus kayak gini, dan ternyata hasilnya jong, ngeluarin 200.000 doang, yang mana itu tuh masih bisa dibeliin daging 1 kilo. Tapi ini malah jadi mubazir, dipakai nggak ada hasilnya. Tapi ya begitulah, saya juga ya pasti bersimpati sedikit ya, maaf karena saya juga merasa dirugikan juga, walaupun belum banyak banget, alhamdulillah. Cuman tolong kejadian kayak gitu jangan dianggap menyerang personal dan lain sebagainya, justru Mbak pun harus mendukung dong. Jadi jangan mikirin untungnya aja, karena dari kemarin kan Mbak udah untung terus. Nah sekarang mikirin juga gimana yang didapatkan itu bukan cuman keuntungan pribadi gitu, tapi ya membuat produk yang lebih baik, produk yang emang bermanfaat buat semua orang, yang sesuai dengan dari harga dengan isinya. Udah segitu aja deh ya.
Surat terbuka untuk owner Daviena. Mungkin ini waktu yang pas karena lagi huru-hara dan sibuk klarifikasi. Terus juga kalau nggak salah dengar-dengar beliau mau bagiin 50.000 pieces 27 plus Power of Moonlight Daviena yang ini. Nah iya, HB yang barunya. Jadi semoga ownernya notice dan tonton video ini sampai habis. Kak Melvi, maaf banget tapi aku pengen tanya, kenapa setelah pakai HB 27 kali plus Power of Moonlight ini kulit aku tuh jadi sering pengelupasan? Kenapa? Kalau sekarang nih, ini tuh lagi nggak mengelupas, tapi kalau malam aku pakai, nah besok paginya tuh ngelupas. Itu pengelupasannya memang halus, tipis, tapi ngeri ya bun, kayak ganti kulit kayak ular gitu. Tolong banget kasih penjelasan meskipun dikit kak, kenapa setelah kita pakai HB27 yang ini tuh kita ngalamin pengelupasan. Barangkali juga teman-teman di sana banyak yang ngalamin pengelupasan, cuman nggak berani nanya gitu. Jadi apa alasan kenapa kita bisa ngelupas? Kenapa? Jadi aku tuh mau lanjutin takut kak, karena aku masih ada 4 pot lagi. Tolong ya, tolong banget kasih tahu kenapa alasan bisa ada pengelupasan. Terima kasih Kak Melvi.